Oke, kita mulai saja malam ini. Selamat malam semuanya. Saya harap kalian semua bisa mendengar suara saya dengan baik dan benar dan jelas. Dan juga slide-nya sudah saya pampang di screen ya. Nah, sekarang kita akan mulai tentang statistika ekonomi modul 5 mengenai distribusi binominal dan normal, dan juga modul 5 tentang teori cuplikan sampling. Oke. Ini yang distribusi binominal dan normal ini merupakan lanjutan dari materi kita yang kemarin yang belum siap. Oke, kita langsung lanjut saja. Nah, nih untuk ini distribusi binominal dan normal. Nah, bisa dibuka di dalam buku, paketnya itu di modul 4. Cuman dia udah pada bagian terakhir ya, pada bagian ketiga. Oke. Sebentar, saya cari dulu biar kita semuanya bisa serentak ya. Oke Mbak dan Mas sekalian, itu ada di buku halaman 436. Oke, sampai sekarang masih ada 10 partisipan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa gabung semuanya ya, karena nanti bakalan ada latihan-latihan yang bakalan saya tampilkan dan mungkin cukup membantu untuk ujian nanti. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini distribusi binominal dan normal ada 4 jenis. Yang pertama adalah distribusi probabilitas diskrit. Yang kedua distribusi probabilitas kontinu. Yang ketiga harapan matematis, dan yang keempat distribusi binominal normal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide ketiga ini saya tampilkan adalah harapan matematis. Nah, sebelum masuk ke harapan matematis, saya jelaskan sedikit mengenai distribusi di probabilitas diskrit. Nah, di sini dia buat ada contoh nih, contoh dadu 1 dan dadu 2. Nah, kemarin minggu lalu saya sudah jelaskan ya, cuma saya mau mengingatkan kembali aja mengenai distribusi probabilitas diskrit yang dadu ini. Nah, yang 36 itu didapat dari 6 pangkat n. 6 dari mana? 6 dari jumlah banyak mata dadu. Kan mata dadu ada mata 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, jadi dia di sini ada 2 biji dadu, yaitu biji pada dadu 1 dan biji pada dadu 2. Nah, untuk biji pada dadu 1 dan dadu 2 itu kan ada 6 per biji. Kemudian dia kan ada 6. Nah, ada 2 biji dadu. Nah, jadi berarti 6 pangkat n. 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka dari situ didapat PX-nya 1/36. Nah, 1 dari mana? 1 dari kemungkinan munculnya biji dadu yang pertama itu ada 1 dan 1 kali, dan kemungkinan muncul pada biji dadu 2 ada 1 kali. Nah, ternyata total bijinya itu ada 2, namun frekuensinya itu ada 1. Kenapa ada 1? Karena kemungkinannya muncul 1 itu hanya 1 kali sebanyak 2 kali dalam biji. Oke, sejauh ini hanya mengulang yang saya jelaskan minggu lalu. Nah, begitu juga dengan distribusi probabilitas kontinu yang udah kemarin saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke harapan matematis. Harapan matematis itu ada di halaman 439 ya. Nah, harapan matematis itu ialah konsep harapan matematis yang menjelaskan perhitungan nilai rata-rata jangka panjang. Nah, di sini dikatakan bahwasanya bila P adalah probabilitas bahwa seseorang akan menerima uang sejumlah S. Harapan matematis didefinisikan sebagai P kali S. Oke. Pelan-pelan kita baca. Oke, sebentar sih, ada chat. Oke, ada yang Mbak Sumartin tidak ada suara. Sekarang udah bisa didengar Mbak Sumartin? Halo, halo Mbak. Biar kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke, sudah bisa ya.
Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini di harapan matematis itu ada contoh nih. Nah, contohnya adalah apabila probabilitas seseorang memenangkan hadiah 1 juta rupiah sebesar 1/10, maka harapan matematisnya adalah, nah, tadi kan di atas sudah dijelaskan bahwasanya bila P, kita lihat kembali lagi di baris kedua di PowerPoint yang saya tampilkan. Di situ dikatakan bahwasanya bila P adalah probabilitas bahwa seseorang akan menerima uang sejumlah S, maka harapan matematis didefinisikan sebagai P kali S. Berarti P adalah probabilitasnya dan S-nya adalah sejumlah uang. Berarti probabilitas kali sejumlah uang. Nah, di contoh dijelaskan bahwasanya apabila probabilitas seseorang memenangkan hadiah 1 juta rupiah sebesar 1/10, maka harapan matematisnya adalah 1/10 dikali 1 juta sama dengan 100.000. Nah, kenapa 1/10 dikali 1 juta? Oke, 1 juta adalah sejumlah uangnya, berarti S-nya ya, S-nya. 1/10 adalah probabilitasnya. Kan apabila probabilitas seseorang memenangkan hadiah 1 juta sebesar 1/10, berarti probabilitas atau P-nya adalah 1/10. Berarti untuk harapan matematisnya adalah P kali S. P adalah 1/10 dan S-nya adalah 1 juta. Berarti 1/10 kali 1 juta sama dengan 100.000. Oke. Nah, nanti jika ada terdapat dua probabilitas dan dua sejumlah uang atau lebih, kita gunakan saja rumus yang EX yang di bawah ini, P1 kali X1 ditambah P2 kali X2 ditambah P3 kali X3 tambah bla 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 sampai PN kali XN, tergantung jumlah data. Oke, sampai di sini saya beri waktu 1 menit. Apabila ada yang mau bertanya, dipersilakan untuk yang harapan matematis. Oke, buat Mbak Siti Aisyah nggak apa-apa Mbak, langsung lanjut aja, ikutin aja. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan. Kita langsung lanjut ke bagian selanjutnya di slide 4. Oke, di sini ada distribusi binominal dan normal. Singkatnya kita langsung beri contoh ya, karena ini kan masih bab 4 yang kemarin, jadi nanti biar kita bisa lanjut ke bab 5. Oke, saya ringkas saja. Untuk di distribusi binominal dan normal, kita masuk ke contoh. Oke, sebelumnya saya berikan dulu pengantarnya ya. Jadi, kalau di distribusi binominal dan normal ini ada disebut dengan variabel discrete random atau acak gitu ya. Nah, di sini katanya distribusi yang paling sering digunakan adalah distribusi variabel biner atau yang memiliki dua kategori. Berarti nggak cuma satu macam, ada dua macam. Kalau nggak kemungkinan sukses, kemungkinan gagal. Kalau nggak 1, 0, 2, 3 begitu. Berarti dia biner itu B2 gitu ya, 2 laki-laki atau perempuan begitu. Jadi ada dia dua jenis. Nah, untuk rumusnya nanti kita bisa lihat. Nah, kita sekarang masuk dulu ke contohnya ya, ke contoh yang ada di slide. Mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini dikatakan bahwa jika ada pelemparan 5 buah mata uang, dikatakan peristiwa sukses jika munculnya 3 burung dan 2 angka. Burung disimbolkan dengan B dan angka disimbolkan dengan A. Oke, di sini dia minta ya, perhatikan baik-baik. Di sini dia minta dilempar 5 mata uang. 5 mata uang berarti dilempar. Dia mau nanya, di sini soalnya diminta bahwasanya peristiwa sukses itu kalau muncul 3 burung dan 2 angka. Berarti di sini sukses disimbolkan P. Berarti gagal sama dengan 1 dikurang P. Oke, kalau sukses katanya kan muncul 3 burung. 3 burung dan 2 angka berarti sukses P. Kalau suksesnya 3 burung berarti gagalnya berapa? 1 dikurang 3 berarti 2. Berarti kan kalau sukses P, gagal 1 dikurang sisanya, 1 dikurang yang sukses, kan begitu dari semua. Nah,
Untuk menghitung kemungkinan terjadinya 3 peristiwa burung adalah 3 C itu kombinasi, C itu kombinasi ya, kombinasi 3C 5, berarti kombinasi 3 dari 5 begitu. Nah, perhatikan lagi, itu kan udah sama dengan 5, itu tanda seru dibaca faktorial. 5 faktorial per 3 faktorial, dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial, berarti 5 faktorial itu maksudnya adalah 5 hitung mundur tapi dikalikan semua, berarti 5, 4, 3, 2, 1, itu dikalikan semua. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 faktorial. 3 faktorial ini maksudnya adalah 3, 2, 1, berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini Mbak, ini Mas ya, ini berarti nanti di dalam kurung 5 dikurang 3 kan 2 tuh, tapi difaktorialkan lagi, berarti 2 kali 1. Oke, 5 kali sama dengan 120 per 12. Itu dari mana nih? 5 kali 4 kan 20, 20 kali 3 60, 60 kali 2 120, 120 kali 1 120. Nah, yang 12 dari mana? 12 dari 3 dikali 2 6, 6 dikali 1 6 dikali 2 6 dikali 2 12, 12 dikali 1 12 ya. 120 per 12 sama dengan 10. Nah, inilah dia kombinasi 3 dari 5. Nah, untuk probabilitasnya itu ada S sama dengan 3 sama dengan C 5Pi pangkat 3 dikurang 1 dikali kurang V pangkat 2. Nah, di sini C 5V pangkat 3 ini adalah ini hasil daripada 3C kombinasi 5. Oke. Nah, di sini ada 10. Ini kan hasilnya 10 nih. Nah, ini 10. Nah, untuk 1 dikurang Pi pangkat 2. 1 dikurang Pi pangkat 2. Nah, di sini kan ada 1 dikurang Pi. Berarti ini ada setengah. Nah, setengah ini dari mana? Kalau tadi gagalnya, nah di sini di probabilitas ini kan ada kemungkinan sukses, ada kemungkinan gagal. Nah, kita sama-sama beri mereka nilai setengah sukses, setengah gagal. Nah, kembali lagi, setengah ini kan memang udah peluang untuk sukses setengah, peluang untuk gagal setengah. Nah, kenapa 3? 3 ini dari mana? 3 ini dari peluangnya sukses. Tadi kan muncul 3 burung, berarti kan sukses, peristiwa sukses jika yang muncul 3 burung, berarti kita pangkatkan 3, ini yang untuk yang sukses. Nah, ini setengah per 2, ini yang 2 dari mana? 2 dari yang munculnya peluang gagal. Kenapa? Karena sukses 3, gagal berarti 2, berarti dia 10 dikali setengah pangkat 3 dikali setengah pangkat 2 pangkat 2, jadi sama dengan 10 per 32. Oke Mbak, Mas sekalian, itu sama, coba lihat itu di buku, ada di halaman, ini contohnya saya ambil dari buku ya, halaman 441 sampai 442. Itu bisa diamati dulu. Nah, kalau ada pertanyaan boleh ditanya, dan ini harus ngerti gitu, yang ini harus ngerti, yang untuk kombinasi dan probabilitas ini harus mengerti. Oke Mbak, Mas, boleh ditanya langsung kalau ada yang tidak mengerti di bagian distribusi binominal dan nominal untuk bagian kombinasi. Diharapkan untuk yang ini mengerti ya. Jadi kalau ada pertanyaan gak usah malu-malu, ditanyakan aja biar saya bisa terangin lebih lanjut lagi. Oke, untuk Mas Martin, Pi itu apa? Pi itu dia peluang sukses. Jadi kan di sini kan Pi itu peluang sukses. Jadi 1 dikurang Pi adalah 1 dikurang peluang sukses, berarti yang gagal gitu loh Mbak.
Pi itu dia peluang sukses. Makanya di sini kan C5 Pi pangkat 3. Kenapa dia pangkat 3? Karena dia di sini kan yang dibilangin sukses kan 3 burung. Berarti kan Pi ini yang peluang sukses. Jadi satu yang dikurang Pi. Kenapa satu dikurang Pi pangkat 2? Karena satu dikurang Pi, satu dikurang peluang sukses. Tadi kan peluang suksesnya kan 3 tuh. 3 berarti dari 5 kan 5 dia. Mata uangnya kan ada 5, berarti dia 5 dikurang 3 berapa? 2 kan, makanya dia ada 2 nih di atas ini, di sini ada 2. Ini kenapa 3? Karena ini peluang sukses seutuhnya. Nah ini kenapa 2? Karena ini dia peluang gagalnya, sisa peluang gagalnya. Begitu Mbak, bisa dimengerti Mbak Sumartin? Iya benar, untuk peluang suksesnya itu ditaruh di pangkatnya, dan juga untuk peluang gagalnya itu juga ditaruh di pangkatnya. Makanya nih ada 2 bagian pangkat. Nah satu, oke. Nah ini makanya ada 2 bagian, satu peluang sukses, satu peluang gagal. Nah untuk peluang sukses kan dia pangkat 3 tuh. Nah untuk peluang gagal dia ada pangkat 2. Begitu. Bagaimana Mbak? Sudah bisa dimengerti? Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan? Mbak Sumartin gimana? Oke Mbak Sumartin, 10 ini dari ini Mbak, yang 3 kombinasi 5, yang ini yang 5 faktorial per 3 faktorial dikali 5 dikurang 3 faktorial, yang 10 yang ini di sini dia jadinya. Nah kalau yang setengah, jadi setengah ini kan dia kan ada 2 kemungkinan nih, peluang sukses dan peluang gagal. Nah kita beri setengah untuk peluang sukses, setengah untuk peluang gagal, begitu Mbak. Jadi kita kasih bagi 2 gitu loh, untuk sukses dan untuk gagal. Oke Mbak, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Oke, sudah mengerti Mbak Sumartin. Bagaimana Mbak yang lain? Makasih Mbak Sumartin. Yang lain gimana? Iya, buat Mbak Sarah Adinda nggak apa-apa Mbak, langsung lanjut aja, langsung gabung sama kita. Bagaimana? Semuanya udah mengerti? Kalau udah, saya mau kasih kuis nih. Nah kuisnya nanti semua gimana ya? Kuisnya nanti untuk nambah lah, kasih poin tambah nilai begitu. Karena kan tugas kemarin ada yang dapat 75 tuh. Jadi kan maunya kan saya bisa kasih jadi tambah 5 jadi 80 gitu. Kalau tadi yang udah dapat 100 ya mungkin nanti di tugas berikutnya atau apa, saya bisa tambahin di tugas berikutnya yang memang kurang memuaskan hasilnya, atau yang dia udah pernah absen nih. Kalau absen kan nih bobotnya kan udah berkurang tuh, nanti saya bisa tambahin ke situ gitu. Jadi nanti ini ada kuis dimana kalau memang udah ready, biar saya langsung lanjut ke slide berikutnya, saya pengen suruh Mbak dan Mas kalian ngerjain kuis gitu. Mbak Sumartin ini sepertinya semangat sekali ya. Iya, rebutan. Bener. Jadi kan saya pengen tambah nilai nih, karena kemarin banyak yang 75 nih. Saya pengen tambah kok. Mudah-mudahan yang bisa menjawab kuis malam ini tuh orang yang kemarin dapat nilai 75, mudah-mudahan begitu ya. Jadi kan dia bisa tambah, saya kasih tambah poin 5 deh, jadinya 80. Atau kalau yang udah 100 juga nggak apa-apa, nanti kita bisa akumulasikan ke nilai-nilai lain. Atau yang udah pernah absen, kita bisa tambahin. Yang tadinya absen kan bobotnya kan berkurang tuh, saya bisa tambahin nilainya lagi gitu. Oke, semuanya udah siap atau bagaimana? Atau bisa dulu ditanyakan mengenai ini, karena ini saya kuisnya nggak jauh-jauh dari sini gitu loh. Yuk.
bạn đi từ đây, từ Đà Nẵng vô. Phải về, phải về đám cưới đúng không? Mẹ khá là Tết thì cô mới bay về Sài Gòn có mẹ về Sài Gòn. Waduh, Mbak Sri Marianti. Mbak, tadi saya ada kasih PPT di Facebook. Soalnya ada dua, kalau nggak dua satu deh. Tapi yang pastinya tiap-tiap soal kasih bobot 5. Mbak Sri Marianti nggak bisa lihat PPT, gimana dong belajarnya? Ada yang mau ditanya nggak? Kalau nggak ada, biar kita lanjut ke slide berikutnya, biar langsung saya kasih kesempatan buat Mbak dan Mas sekalian ngerjakan kuisnya. Oke, masih ada yang mau ini. Punya aku kok bisa. Punya aku bisa kalau pakai, oh ya, punya Mbak Siti Aisyah dia bisa lihat kalau ada pakai HP. Coba Mbak Sri Marianti tanya sama Mbak Siti Aisyah gimana caranya. Saya juga nggak ngerti, mungkin karena aplikasinya berbeda atau apa atau gimana, saya juga kurang mengerti kenapa ada yang bisa dan yang nggak bisa. Oke, di upgrade. Oke, gimana Mbak dan Mas, ready ya? Biar saya langsung lanjut ke slide berikutnya nih. Ini mengerti ya, yang saya ini mengerti ya. Oke, lanjut aja. Oke, lanjut aja. Saya langsung buat ke ini. Ya, ini dia kuisnya. Nah, ini kita punya ada 2 kuis. Nah, 1. Oke, tunggu sebentar. Saya lupa nih sesuatu nih kayaknya. Tunggu sebentar. Wih. Tunggu sebentar ya Mbak Mas. Kayaknya ada yang tinggal deh tadi. Iya ini. Kayaknya enggak deh. Udah. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini dia kuisnya. Nah, Mbak dan Mas sekalian bisa. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Kartini Dewi. Itu tadi setengahnya dari mana? Oke, setengah ini 10-nya kan dari sini nih tadi. Kalau setengahnya ini dari, kan tadi kita kan punya 2 peluang nih, peluang sukses dan peluang gagal. Berarti kita buat setengah untuk sukses, setengah untuk gagal. Nah, ini dia setengah ini untuk peluang sukses, setengah ini untuk peluang gagal. Nah, bagaimana cara kita menilai itu peluang untuk sukses atau gagal, kan begitu. Nah, untuk sukses ini pasti yang 3. Kenapa yang 3? Karena tadi kan katanya kalau dia peristiwanya sukses, muncul gambar burungnya ada muncul 3 burung gitu, berarti dia setengah pangkat 3. Nah, untuk yang gagal ini yang 2. Kenapa dia 2 gagal? Karena dia kan ada 5 buah mata uang. Mereka minta kalau muncul 3 kali burung, berarti itu sukses. Berarti sisanya ada berapa? 2 kan? 2 untuk angka. Berarti yang gagal angka dong. Nah, ini dia yang 2-nya untuk gagal gitu. Bagaimana Mbak Kartini Dewi? Oke, udah ya, kita langsung ke kuis. Nah, ini dia kuisnya. Nah, kuis nomor 1 dan nomor 2 masing-masing punya bobot 5. 5 untuk yang pertama, 5 untuk yang kedua. Silahkan kerjakan. Siapa yang bisa langsung ketik di conversation. Nah, kita langsung jawab gitu loh. Langsung jawab ya, siapa yang cepat dia langsung ketik di conversation saya gitu, tulis nama saya dulu gitu ya. Oke, mulai dari sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Kalau 5 menit nggak dapet, kita cancel. Oke, mulai dari sekarang. Mua cái Tết trước một tuần, tức là nó còn coi giá cái loại thôi, không mua. Mà cái này đó là ngày 8 năm, con về là ngày mình muốn đi thì định đi là 18 năm. Mình coi trước một tuần đó.
không được thì nó xa chịu cho chịu đi cũng được cũng lợi cái gì cũng lợi không có lỗ lại đi 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 máy bay như đi thì đi có ngồi thì ngon. Mbak Sri Marianti, kuisnya nggak saya cantumkan di PPT yang tadi karena saya langsung buat pembahasannya. Oke, Mbak Evi Handayani jawab nomor 2. Oke, nggak apa-apa Mbak Sri Marianti, nanti pertemuan selanjutnya saya bakalan buat kuis kok. Jadi tenang aja, tenang. Atau nanti saya bakalan kasih tanya jawab. Nanti kalau Mbak bisa jawab, oke lah, bisa, nanti saya tambahin nilainya. Oke, Mbak Evi Handayani jawab nomor 2. Yang jawab nomor 1 siapa? Oke, Mbak Evi Handayani langsung diketikkan aja pembahasannya Mbak di conversation biar kita bisa lihat sama-sama. Atau jawaban akhirnya aja Mbak Evi, karena pembahasannya sudah saya buat di PPT. Jadi jawaban akhirnya aja. Jawabannya 3. Mbak Evi bisa dihidupkan speakernya sebentar untuk memperjelas jawabannya. Ya, kedengeran Mbak. Kenapa? Gimana Mbak? Jawabannya? Kedengeran? Tidak. Yang untuk yang mana Mbak? Coba lihat slide dulu. Yang untuk yang ini ya, kombinasinya. Yang ini. Halo. Ya, yang 3 untuk kombinasi ya. Oke, Mbak Sumartin, bentar ya. Iya. Ya. Oh, yang kita tanya Mbak peluangnya, yang ini kan ini peluangnya gitu loh, probabilitasnya begitu. Oke, 2, 1 dan 3, 2 dan 3. Begitu. Oke, kita simpan dulu jawaban dari Mbak Evi. Oke, Mbak Sumartin, silakan hidupkan mikrofonnya, jawab nomor 1 Mbak. Makasih Mbak Evi. Halo, nggak kedengaran, kurang jelas. Halo, kurang jelas. Ya, kurang jelas Mbak. Coba dekat sama speaker ngomongnya. Halo.